Halo para hunter, balik lagi dengan admin di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini admin akan membahas Hunter x Hunter tentang Yusuka Maro versus Illumi Zoldyck yang direquest oleh Abdul Rahman di kolom komentar. Meski di ujian Hunter mereka bekerja sama, tapi sekarang mereka bermusuhan. Illumi yang bergabung dengan laba-laba untuk menemukan Yusuka, sedangkan Yusuka menantang Illumi untuk menguji kemampuan Yusuka yang lahir kembali setelah kematiannya. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja mari masuk ke pembahasannya. Yusuka Maro versus Illumi Zoldyck. Sifat Yusuka mementingkan diri sendiri dan suka menghancurkan apa yang telah dia bangun dengan cermat, seperti menara kartu atau menghabisi lawannya yang sangat berharga. Yusuka digambarkan dengan kejam, jahat, licik, oportunis, berbahaya, sadis, membunuh, tenang, berhati dingin, tidak peduli, pintar, berkepala dingin, egois, sampai mengintimidasi. Itulah beberapa sifat yang mendefinisikan intinya dia itu psikopat gila. Sedangkan sifat Illumi untuk sebagian besar penampilannya sedikit ekspresi. Illumi sering berbicara dengan nada yang agak ceria dan linglung. Dia umumnya orang yang kejam dengan cara berpikir yang sangat dingin dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tetap saja Illumi mempunyai bentuk cinta yang aneh terhadap keluarganya yang terlalu protektif untuk adik laki-lakinya, yaitu Killua. Maka ia tak jarang dalam kesempatannya Illumi menggunakan kemampuan nennya untuk mengendalikan Killua untuk memastikan kelangsungan hidup dan kepatuhannya terhadap Illumi. Umur Yusuka saat ini belum diketahui. Yusuka sudah menggunakan nen pada saat dia remaja. Bahkan dia juga mampu menemukan jenis nennya sendiri. Sampai saat ini dia tetap konsisten menjadi seorang psikopat pembunuh. Jadi sudah banyak pengalaman dalam sebuah pertarungan. Sedangkan Illumi berumur 24 tahun, yang mana pengalaman dia dalam hal pertarungan mungkin cukup banyak, bahkan lebih banyak dibanding Yusuka. Kemungkinan yang membedakan adalah Yusuka merupakan tipe pemilih lawan. Jadi walaupun korban dari Illumi lebih banyak, tapi kualitas yang dilawan Yusuka lebih tinggi dibanding Illumi. Jadi Illumi unggul banyak, sedangkan Yusuka unggul dalam kualitas lawannya. Meskipun kemampuan fisik Illumi yang sebenarnya tidak diketahui, dia setidaknya cukup cepat untuk berlari melewati kerumunan dan menusukkan jarum ke beberapa target tanpa diketahui sekelompok pemburu sebelum mereka dapat meminta bantuan. Illumi juga mampu menyelesaikan lari jarak jauh lebih dari 80 km dalam medan yang tidak rata, seperti tangga, naik gunung, dan rawa tanpa berkeringat. Tapi anehnya, Gon mampu mematahkan tangannya dengan satu tangan. Kemungkinan saat itu dia tidak memakai aura atau nen. Sedangkan untuk kekuatan Yusuka tidak perlu diragukan lagi, karena saat di Gen Aryudan dia termasuk 5 besar terkuat dalam kekuatan fisik. Dia juga merupakan tipe hunter yang menggunakan kekuatan sebagai pendukung dalam pertarungan. Dengan tambahan kemampuan nennya yang elastis, Yusuka mampu menerima pukulan bola razor yang super kuat saat di Great Island. Tidak hanya itu, dia mampu melawan Bodoro dan memukul Bodoro telak dan sekali pukul dengan tangan kosong tanpa menggunakan nen. Bahkan dia tak segan-segan mengorbankan salah satu bagian tubuhnya untuk memenangkan sebuah pertarungan. Pokoknya GG abis untuk Yusuka. Baik Yusuka atau Illumi mampu menahan sakit dengan baik. Yusuka mampu menahan rasa sakit jika salah satu tangan mereka putus atau patah tanpa ekspresi. Tetapi berbeda dengan kemampuan nen.
Kemampuan utama Hisoka memungkinkannya membuat aura lengket, elastis, mempunyai daya tahan yang luar biasa, fleksibel, dan sifat perekat yang menjadikannya kemampuannya yang sangat berguna dengan beberapa aplikasi ofensif dan defensif yang dia punya. Sedangkan Illumi mempunyai kemampuan utama yang kecepatannya dan keakuratan jarum pentulnya yang luar biasa. Illumi juga bisa menyamar sebagai Hisoka. Illumi menggunakan jarum besar berbentuk kepala bundar terutama untuk mengubah bentuk tubuhnya dan warna kulitnya sendiri. Melepaskan jarum akan menyebabkan dia kembali ke penampilannya. Menurutnya, transformasi itu cukup menyakitkan. Ia juga dapat mengubah penampilannya tanpa jarum. Tetapi dalam kasus ini, Illumi dapat bertahan menyamarnya selama sekitar 5 jam. Bagaimana kalau tipe nen mereka? Hisoka memiliki tipe nen transfusion, berbeda dengan Illumi yang mempunyai tipe manipulation. Dari kenyataannya, Hisoka mempunyai jurus dinamakan Bajigam. Bajigam dapat digunakan untuk menarik lawan ke arah Hisoka atau digunakan di kartu kesayangannya. Nah, sejauh ini Hisoka mampu memaksimalkan kemampuan Bajigam miliknya dengan baik dan bisa memenangkan suatu pertarungan hingga sekarang. Sedangkan Illumi mampu menusuk kepala seseorang dengan beberapa jarum dan dapat memanipulasi satu atau lebih orang yang meninggal, yang mengakibatkan para korban dapat melakukan tindakan kompleks seperti berbicara dan mengemudi sesuai keinginan Illumi. Bahkan mampu membuat lawan melakukan tindakan bunuh diri. Mereka berdua juga mempunyai aura yang luar biasa ketika mereka sedang bersemangat, hingga mampu membuat lawan menjadi ketakutan ketika berhadapan dengan mereka. Untuk Illumi Zoldyck mempunyai ikatan organisasi yang cukup kuat dan aneh dengan keluarga Zoldyck. Walaupun keluarga Zoldyck terlihat kejam dalam mendidik anak-anaknya, tapi Illumi dan keluarga Zoldyck terlihat akur dan tak saling membunuh satu dengan yang lain, terkecuali Alluka. Illumi tampaknya tak menganggap Alluka sebagai adiknya karena kemampuan Alluka yang super mengerikan. Sedangkan untuk Hisoka, dari latar belakang Hisoka yang merupakan mantan anggota sirkus, mungkin belum banyak yang diketahui sampai sekarang. Hisoka melakukan semuanya sendirian. Jadi, jika pertarungan berlangsung, faktor bantuan mungkin bisa diandalkan. Tapi, Hisoka bukan tipe orang yang melakukan sebuah pertarungan secara kelompok. Untuk bantuan dalam sebuah pertarungan, Illumi jelas lebih baik dibanding Hisoka. Dalam sebuah pertarungan, Illumi mempunyai strategi yang dapat menguntungkan dia. Berbeda dengan Hisoka yang sampai saat ini dia tidak menggunakan strategi dalam menghadapi lawan, tetapi hanya mengandalkan trik-trik dadakan dalam menghadapi lawannya. Bahkan Hisoka akan menyerahkan tempat pertemuannya ke pihak lawan, seperti saat melawan Gon dan Kurolo Lucifer. Jadi, mari kita bandingkan mereka berdua jika mereka bertarung. Untuk tempat yang ditentukan, Illumi mungkin lebih unggul karena Illumi memilih tempat yang ramai dan memaksimalkan kemampuannya. Sedangkan untuk dadakan atau tidak terikat waktu dan tempat, kemungkinan Hisoka lebih unggul karena kemampuannya yang memang bisa memaksimalkan jika bertarung secara head to head. Jadi perbandingannya, jika bertarung di tempat yang ditentukan, ini perbandingannya. Sedangkan untuk dadakan atau tempat yang tidak ditentukan, ini perbandingannya. Oke, itulah menurut admin jika mereka akan bertarung suatu saat nanti. Sekian admin menemani kalian, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.